Sejarah Muara Badak dapat diketahui dari catatan berbahasa Bugis milik Kepala Desa Muara Badak Kulu yang berjudul Asselena Muara Badak. Disebutkan dalam sumber itu bahwa pada tahun 1806 telah datang Dato Ismail diantar Sultan Kutai mengunjungi wilayah ini. Sambutan yang hangat dan penuh hormat memperkuat perkiraan bahwa Dato Ismail sesungguhnya adalah Muhammad Ismail, putra Raja Bone, Sultan Ahmad Saleh yang juga bernama Letendri Tapu, yang memerintah pada tahun 1775 sampai 1812. Pada masa itu, revolusi Perancis meluas ke seluruh Eropa. Kedaulatan VOC di Indonesia melemah. Daerah jajahannya diperebutkan Perancis dan Inggris. Pada mulanya, Perancis sebagai pemenang hanya memperkuat dan memusatkan kedudukannya di Jawa. Dalam situasi itu, kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan bangkit, saling memperebutkan kekuasaan. Di antaranya kerajaan-kerajaan itu adalah Sidenreng, Bone, dan Goa. Sidenreng berambisi untuk menguasai jalur perdagangan Pare melintasi jalan darat ke Teluk Bone. Di antara komoditas penting yang jadi andalannya adalah senjata dan mesiu yang dibeli dari Inggris. Bone yang mendapatkan kewenangan dari VOC sebagai pemegang supremasi atas kerajaan-kerajaan Bugis terusik oleh Sidenreng. Kontrol pelayaran VOC yang lemah berakibat Selat Makassar termasuk Kutai Kartanegara menjadi bulan-bulanan perampok bajak laut Ilanun. Pada ketika itu, Bone di bawah kekuasaan Letendri Tapu, Sultan Ahmad Saleh 1775 sampai 1812, Cucuwe Hamida, Arung Takalar Pertama Tuai. Pada tahun 1806, Sultan Ahmad Saleh memerintahkan putranya Muhammad Ismail yang dikenal sebagai seorang mubalik menawarkan kerjasama perlindungan keamanan pada Sultan Kutai. Rombongan Muhammad Ismail disambut hangat Sultan Kutai, Sultan Haji Muhammad Muslihuddin 1780 sampai 1816 di Tenggarong. Dalam lontera Asselena Muara Badak dikisahkan Sultan Kutai mengantar Muhammad Ismail yang disebut dengan Dato Ismail diizinkan menempati pintu gerbang di tepi utara muara anak Sungai Mahakam yang berbatasan dengan Pulau Letung. Perjalanan keliling selama 15 hari, Sultan selanjutnya mengantarkan Dato Ismail mengunjungi tempat-tempat sejak dari Muara Badak Kulu sampai ke Sembera. Awalnya dengan kapal, selanjutnya dengan perahu memasuki Sungai Mahakam dan anak-anak sungainya. Atas saran Dato Ismail, Sultan menamai tempat-tempat permukiman yang dijumpai antara lain Muara Badak, Salo Api, Saliki, Nilam, Salo Perepa, Tanjung Limau, Palacari, dan Sambera. Di pertengahan jalan, mereka menemui beberapa toko milik pedagang Cina. Desa ini dinamai dengan Toko Lima. Sultan mengizinkan Dato Ismail dan rombongannya tinggal dan menanam 2000 pohon kelapa di Muara Badak. Demikian akhirnya di Muara Badak ditempatkan Haji Ahmad, seorang bangsawan Bone. Orang-orang Bugis Bone mengajari penduduk membajak dan bercocok tanam padi. Demikian di Muara Badak berkembang komunitas Bugis Bone yang selain bertani juga hidup sebagai nelayan, pedagang, pekebun, dan pengrajin. Orang-orang Bugis berjanji akan melindungi Kutai dari serangan dan perampokan bajak laut Ilanun yang tinggal di Kepulauan Sulu. Asselena Muara Badak telah mempersatukan penduduk Muara Badak sebagai pewaris daerah Muara Badak. Dengan demikian, kekuasaan Bone atas Muara Badak. Secara tradisional, Kesultanan Kutai mengakui berada di bawah kekuasaan Sultan Banjarmasin. Oleh karena itu, Traktat London sebagai perjanjian antara Inggris dan Belanda menyatakan bahwa daerah pantai Kalimantan Timur dinyatakan sebagai milik Belanda.
Pada tanggal 1 Januari 1817, Sultan Banjar Sulaiman menyerahkan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Selatan, termasuk Banjarmasin, kepada Hindia Belanda. Pada tanggal 4 Mei 1826, Sultan Adam Al-Waqid Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat, dan sebagian Kalimantan Selatan kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada 8 Agustus 1825, George Muller, Inspektur Glastigde van het Gouvernement voor de Binnenlanden van Borneo, mengunjungi Sultan Kutai Muhammad Salihuddin di Istana Tenggarong. George Muller menuntut semua hak pemungutan pajak, baik pajak lalu lintas kapal, impor dan ekspor, pajak penyewaan tanah, dan pegadaian pajak kepada bagi orang-orang Cina maupun pajak pertambangan emas dan tambang lainnya menjadi hak pemerintah Hindia Belanda. Sebagai ganti rugi atas pengalihan itu, pemerintah Hindia Belanda membayar kepada Sultan Rp8.000 setiap tahun. Dalam perjanjian juga disebutkan bahwa garam dari Jawa dan Madura yang masuk ke wilayah Kalimantan Timur dinyatakan bebas dari pajak. Sementara itu, garam dari tempat lain dipungut bayaran sebesar Rp50.000. Setiap penduduk Kutai bebas menjual garam dan berdagang di pedalaman di hulu sungai tidak dipungut pajak tol. Sultan tidak dibenarkan mengadakan hubungan dengan negara lain. Perundingan gagal, George Muller dan prajurit pengawalnya terbunuh. Beberapa tahun berikutnya, bangsa Inggris J.M. Murray juga dibunuh. Akhirnya, pada awal Februari 1844, Belanda mengirim angkatan laut yang dipimpin Letnan T. Holt menuntut Sultan Salihuddin mengakui kedaulatan Belanda. Oleh karena menolak, maka pada 17 April 1844, armada Belanda membumi hanguskan kota Tenggarong. Panglima Awanglong gugur. Sultan Muhammad Salihuddin mengundurkan diri ke kota Bangun. Dua putra Sultan Salihuddin ditawan dan dibawa ke Batavia. Sultan Haji Muhammad Salihuddin akhirnya menerima tuntutan Belanda. Pada tahun 1846, Belanda menempatkan Hapon Dewal sebagai asisten residen di Borneo Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan bagian timur Kalimantan Selatan di Samarinda. Dengan demikian, maka komunitas Bugis Bone secara de jure kehilangan kekuasaannya atas wilayah yang mereka tempati, meskipun mereka sadar sebagai bagian dari diaspora suku Bugis di Sulawesi Selatan. Mungkin cukup untuk konten kali ini membahas tentang kehadiran suku Bugis dan statusnya di Muara Badak, Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.